Halo, kami dari kelompok 3. Selanjutnya, bagaimana kelompok kami mengumpulkan data, mengumpulkan dan meneliti data-data kebahasaan tersebut. Pertama, jenis penelitian kami adalah kualitatif deskriptif. Kenapa kualitatif? Karena data yang kami ambil berwujud tuturan kata, percakapan langsung, dan fenomena sosial sehari-hari. Kedua, teknik pengumpulan datanya menggunakan simak libat cakap. Dan ketiga adalah transkripsi data, yang merupakan proses penyalinan data dari bentuk lisan menjadi bentuk teks tertulis. Oke teman-teman, jadi kan di slide sebelumnya udah dikasih tahu tentang metode penelitian kita. Nah ini hasil-hasil yang kita dapatkan dari penelitian tersebut. Yang pertama ada sapaan literatif pembuka. Penjual di dekat ayam itu biasanya pas kita datang pasti langsung nanya kan, mau beli apa nih? Nah itu tujuannya biar kita nggak merasa canggung dan jadi lebih akrab juga. Yang kedua ada pola komunikasi menurut pragmatis. Bahasanya langsung to the point, yaitu misalnya kita pesan, Pak mau gepreknya 1 tapi sambelnya dipisah. Nah, bahasanya singkat, jelas, karena pasti udah ngerti konteksnya kalau kita tuh mau pesan. Yang terakhir ada asimilasi bahasa dan penyisipan ungkapan bahasa Sunda, karena penjualnya orang Sunda, pasti yang disisipinnya juga bahasa Sunda. Kemarin ada pembeli kalau nggak salah anak PBSI. Nah PBSI dia kayak gini, Bu, yang gepreknya hiji, tapi di luarnya, nah itu termasuk ke dalam asimilasi bahasa kedaerahan. Kita lanjut, benar. Ke kesimpulannya, jadi dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan, bisa dilihat bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa yang paling sering digunakan di warung geprek Ayanto sebagai alat komunikasi antara penjual dan pelanggan. Meskipun dalam percakapan sehari-hari sering ada penggunaan bahasa gaul atau campuran bahasa Sunda, hal itu tidak membuat komunikasi menjadi sulit. Justru suasana yang tercipta menjadi lebih santai dan akrab, sehingga pesan yang ingin disampaikan tetap bisa dipahami dengan baik oleh semua orang. Mungkin cukup ya. Baik teman-teman, itu semua adalah materi yang bisa kami present, bisa kami persembahkan untuk kalian. Terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Aku izin menjawab pertanyaan dari Dia dan Sania, karena pertanyaannya itu keduanya memiliki inti yang sama. Jadi saya akan menjawab dua pertanyaan tersebut ya. Pertanyaannya, kenapa dalam penelitian ini kita menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif? Nah, kita menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif ini karena data yang kita yang kita kaji berupa fenomena sosial berbentuk tuturan verbal, kata-kata, bukan angka statistik. Jadi kita tetap menjelaskan data-data yang kita peroleh itu dengan menggunakan metode deskripsi, bukan menggunakan rumus-rumus gitu loh. Nah, karena sifat deskriptifnya itu berfungsi untuk memaparkan dan menginterpretasikan ragam bahasa tersebut secara ilmiah sesuai kondisi data. Nah, apakah kualitatif deskriptif ini lebih mudah daripada yang kuantitatif? Enggak juga, karena ketika kita menggunakan metode ini, kita harus benar-benar menjelaskan penelitian ini secara sedetailnya mungkin, sehingga pembaca mendapatkan gambaran tentang penelitian apa yang kita lakukan. Jadi sebenarnya so-so sama aja untuk kesulitannya. Jadi seperti itu kenapa kita menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Boleh? Terjawab? Oke, terima kasih kalau terjawab ya. Next. Aku mau jawab pertanyaan dari Bintang. Sosial. Apa itu metode XLC yang kami gunakan dalam pengumpulan data? Ya.
Namanya. Kita kembali di kota Maaf. Metode SLC atau simak libat cakap adalah teknik di mana peneliti atau kami bertindak sebagai pembeli, terlibat langsung dalam percakapan secara natural sambil menyimak interaksi kebahasaan di sekitar tanpa membuat informan merasa kaku atau lihatnya. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok itu. Pertanyaannya yaitu apa hubungan penelitian ini dengan kajian sosiologi? Hubungan penelitian ini dengan kajian sosiologi karena penelitian ini mengkaji hubungan antara bahasa dan masyarakat, terutama bagaimana faktor sosial, lingkungan, dan budaya mempengaruhi penggunaan bahasa dalam interaksi di warung. Izin menjawab pertanyaan unik. Berdasarkan metode penelitian kita, sapaan lokal seperti AA atau teteh itu termasuk ke dalam data apa? Jadi ini masuk ke dalam data Premier, yaitu data berupa tuturan dan sapaan verbal yang didengar langsung selama proses interaksi jual beli berlangsung di warung. Ya. Sudah terjawab ya semua pertanyaannya. Mungkin hanya sekian dari kelompok kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.